Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat walafiat bersama dengan keluarga. Baca majalah di ruang tamu, habis itu nonton berita. Alhamdulillah masih bisa ketemu walau tanpa tatap muka. Nah, alhamdulillah anak-anak, sampai dengan hari ini masih bisa bertemu dengan Ibu Wita dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, ada yang tahu nggak mau belajar apa sih kita hari ini? Tentunya penasaran dong. Akan tetapi, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Amin ya robbal alamin. Semoga kalian semua diberikan kemudahan dalam memahami materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini. Dan untuk memudahkan kalian mempelajari materi pada hari ini, marilah kita saksikan slide berikut ini. Menyimpulkan informasi dalam teks laporan percobaan. Nah, anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini yaitu adalah yang pertama, siswa dapat menganalisis informasi teks laporan percobaan dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menyimpulkan informasi dari teks laporan percobaan dengan benar. Anak-anak, Ibu mau bertanya, apakah kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan teks laporan percobaan? Ya, betul sekali. Teks laporan percobaan adalah bentuk teks atau tertulis yang berfungsi untuk menyampaikan hasil kegiatan percobaan yang tujuannya menguji atau membuktikan teori. Lalu, apakah yang dimaksud dengan menyimpulkan teks laporan percobaan? Menyimpulkan informasi dalam teks laporan percobaan adalah menyimpulkan informasi berarti membuat keputusan akhir berupa kalimat singkat yang diambil secara umum dari isi informasi berupa pernyataan-pernyataan yang sebelumnya bersifat khusus. Jadi dalam sebuah paragraf terdapat kalimat umum dan kalimat khusus. Ketika paparan-paparan yang disampaikan itu terdapat kalimat-kalimat yang detail, yang khusus, maka kalian harus membuat kalimat yang singkat yang isinya mencakup secara keseluruhan atau dikatakan bahwa secara umum. Ya, paham ya? Berarti secara umum, bukan secara khusus. Dari khusus kalian buat menjadi umum. Adapun langkah-langkah dalam menyimpulkan informasi laporan percobaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bacalah dengan saksama laporan percobaan tersebut. Kalian harus membaca dengan betul-betul teliti. Apa isi dari laporan tersebut? Setelah kalian teliti, yang kedua adalah catat setiap informasi yang terdapat dalam laporan percobaan tersebut. Ingat unsur 5W plus 1H yang sebelumnya sudah Ibu sampaikan dalam pertemuan lalu. Jadi kalian harus mencatat informasi yang penting berdasarkan unsur 5W plus 1H
dalam laporan percobaan tersebut. Setelah itu, berdasarkan informasi tersebut, kalian buat simpulannya dari laporan percobaan tersebut. Dari hal-hal yang sudah kalian catat tadi, kemudian kalian simpulkan. Setelah disimpulkan menjadi sebuah susunan kalimat, maka kalian harus menulisnya dengan menggunakan kata baku. Dan tentunya kalian harus menggunakan kalimat yang efektif. Tujuannya apa? Ya, betul, agar mudah dipahami oleh para pembaca yang akan membaca teks laporan percobaan yang kalian buat tersebut. Nah, anak-anak, perhatikan berikut ini ada beberapa teks yang berisi informasi. Yang pertama, ada tentang planet Venus. Silahkan kalian baca teks berikut. Venus adalah planet dalam sistem tata surya kita. Venus besarnya sama dengan bumi. Venus adalah planet, warnanya oranye kekuningan dengan beberapa kehitaman. Venus merupakan planet kedua dari matahari antara Merkurius dan bumi. Venus mengedari matahari selama 235 hari bumi. Venus berotasi sekali setiap 244 hari bumi. Venus sangat tua dan berbatu. Langitnya oranye dengan kilatan cahaya petir. Selanjutnya kalian perhatikan teks yang kedua, yaitu tentang kelelawar. Kelelawar merupakan mamalia. Mereka satu-satunya mamalia yang dapat terbang. Ada lebih dari 1000 jenis kelelawar seperti kelelawar pamfir, kelelawar telinga panjang, kelelawar ekor 3, dan kelelawar buah. Kelelawar tampangnya mirip tikus. Saat terbang bersama, mereka seperti tikus terbang. Beberapa kelelawar makan darah, buah, ikan, dan kaktus. Kelelawar dapat mendengar dari jarak 1 km. Kelelawar termasuk jenis noktural. Kelelawar melihat dengan pupil. Oleh sebab itu, mereka membuka matanya lebar-lebar untuk melihat. Kelelawar memiliki bayi. Kelelawar menyusui anaknya. Selama setahun, kelelawar memiliki 3 bayi. Nah, teks yang ketiga, kalian baca juga. Semua kehidupan di Antartika adalah di dalam laut. Di kedalaman Laut Biru ada jaringan makanan. Pertama, ada kehidupan plankton, fitoplankton. Kedua, bentuk kehidupan yang sangat kecil atau mikroskopik. Dan di atom di dasar rantai makanan. Bentuk kehidupan kecil tersebut merupakan bagian dari kelas produsen primer. Mereka dimakan oleh konsumen primer yang lebih besar, seperti krill, rebon, dan ikan-ikan kecil. Krill adalah makhluk mirip ikan dengan 10 kaki. Rebon mirip udang. Makhluk-makhluk ini memakan makhluk konsumen primer lebih kecil dan dimakan konsumen sekunder. Konsumen sekunder terdiri atas paus, khususnya paus biru, anjing laut, ikan-ikan lebih besar, dan penguin. Paus biru dapat mencapai berat 174 ton dan merupakan paus terbesar yang pernah ada. Semua konsumen sekunder cukup tinggi dalam rantai makanan, tetapi tidak cukup tinggi karena bukan predator.
predator puncak di Antartika hanya memiliki satu anggota, yaitu paus pembunuh. Karnivora mesin pembunuh sepanjang 27 kaki dengan gigi luar biasa. Mereka adalah puncak dari jaring makanan. Nah, jadi ketiga teks tersebut masing-masing memiliki informasi yang berbeda-beda. Yang pertama ada tentang planet Venus, yang kedua ada tentang kelelawar, dan yang ketiga ada tentang semua kehidupan di Antartika. Tugas kalian adalah kalian membuat dengan menjawab pertanyaan berikut. 1. Manakah informasi yang paling jelas di antara ketiganya? Kalian sebutkan alasannya. Kemudian, manakah informasi yang lebih lengkap dari ketiganya? Kalian pun sama sebutkan alasannya. Yang ketiga, apakah kejelasan informasi berkaitan dengan kelengkapan informasi? Sebutkan alasannya. Silahkan kalian tulis tugas kalian masing-masing, dan dengan selesainya tugas ini artinya kalian sudah mempelajari tentang menyimpulkan teks laporan percobaan. Oke anak-anak, mari kita simpulkan secara bersama-sama bahwa menyimpulkan informasi berarti membuat keputusan akhir berupa kalimat singkat yang diambil secara umum dari informasi teks laporan percobaan. Sekian pertemuan pada hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahami apa yang Ibu sampaikan pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.